Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan instalasi dan juga ulasan Elementary OS 6 Odin. Yuk, kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekedar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Elementary OS 6 Odin. Nah, untuk demo sesi instalasi kali ini, kami akan menggunakan suatu virtual machine. Dan virtual machine manager yang kami gunakan kali ini adalah Virt Manager. Di sini kami buka dulu Virt Manager-nya. Oke, lalu kami diminta password root ya di sini. Kami akan masukkan password rahasia kami. Oke, ini dia Virt Manager-nya. Nah, di sini kami akan buatkan dulu sebuah virtual machine yang baru. Di sini kami pilih file, lalu kita pilih new virtual machine. Oke, berikutnya karena kami sudah mendownload ISO installer untuk Elementary OS, di sini kami akan pilih pilihan yang pertama, local install media. Lalu berikutnya kita tinggal tekan saja tombol forward di sini. Selanjutnya kami akan pilih ISO-nya, kami browse dulu di sini. Lalu kami akan arahkan ke direktori ISO kami, dan di sini terdapat sejumlah ISO yang sudah kami download. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan Elementary OS 6. Ini dia, lalu kita pilih choose volume. Lalu terkait dengan keterangan dari operating systemnya, di sini nampak bahwa tidak bisa terdeteksi dengan sempurna. Oleh karenanya, automatic detection-nya kita uncheck dulu. Lalu berikutnya kita tinggal ketikkan saja Ubuntu. Dan di sini kita akan pilih Ubuntu LTS 20.04. Karena memang Elementary OS ini diturunkan dari Ubuntu LTS. Dan untuk versi 6 ini diturunkan dari Ubuntu LTS 20.04. Selanjutnya kita akan tekan tombol forward di sini. Lalu terkait dengan memori atau RAM, di sini kita akan set saja 4 GB dengan CPU-nya adalah dual core CPU. Kita lanjut lagi dengan menekan tombol forward. Untuk kapasitas hard drive, di sini kami set saja 25 GB. Lalu berikutnya kita forward lagi. Untuk nama virtual machine-nya, di sini kami akan set saja Elementary OS. Kita pilih nama saja Elementary_OS, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan menekan tombol finish. Nah, di sini virtual machine-nya langsung dibuat, dan begitu selesai dibuat, akan dibooting ke media installernya. Oke, di sini kami akan switching dulu ke full screen mode, view, lalu kami pilih full screen. Terjadi proses booting, kita akan tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan menu installernya. Di sini kalau kita perhatikan, menu installernya memang berbeda bila dibandingkan dengan Elementary OS versi sebelumnya. Karena memang tim developer dari Elementary OS sudah membangun sistem installer yang jauh lebih sederhana. Dan di sini kita akan bisa lihat sendiri betapa sederhananya proses instalasi dengan menggunakan menu installer yang baru ini. Nah, pada tahapan pertama di sini kita diminta untuk menentukan bahasa. Kita akan set saja dengan yang default, yaitu English. Kita lanjutkan dengan menekan tombol select. Berikutnya terkait pendetalannya, kita akan pilih saja English United States. Kita select lagi di sini. Selanjutnya terkait dengan keyboard layout, di sini kami juga akan pilih yang default saja, yaitu English US. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol select. Berikutnya terkait dengan input language ya, di sini kita juga akan set yang default saja. Kita select lagi. Lalu berikutnya terkait dengan mode instalasi. Pilihan pertama di sini adalah try demo mode. Ini dimaksudkan untuk mengakses live version dari Elementary OS. Lalu pilihan kedua adalah erase disk and install. Ini dimaksudkan untuk menginstal Elementary OS sebagai satu-satunya operating system pada perangkat yang kita miliki. Nah, untuk pilihan ini kalian perlu hati-hati nih guys, karena pilihan ini akan menghapus seluruh isi hard drive kita dan akan dilanjutkan dengan proses instalasi Elementary OS.
Lalu berikutnya, bagi kalian yang ingin melakukan proses dual booting, kalian bisa memilih pilihan yang ketiga, Custom Install. Untuk kasus kami kali ini, karena kami memang mau menginstal Elementary OS sebagai satu-satunya OS pada virtual machine kami, maka kami akan pilih pilihan yang kedua. Selanjutnya, bisa kami lanjutkan dengan menekan tombol Erase Disk and Install. Berikutnya, kita diminta untuk memilih hard drive untuk dilakukan proses instalasi. Nah, di sini posisinya adalah virtual drive. Kita akan pilih VDA-nya. Pilihan VDA ini muncul karena kami menggunakan virtual machine. Nah, kalau kita menggunakan hard drive, maka yang muncul nanti pilihannya adalah HDA atau HDB atau HDC. Sedangkan ketika kita menggunakan SSD, maka yang muncul adalah SDA, SDB ataupun SDC. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan menekan tombol Erase and Install. Berikutnya kita dihadapkan pada pilihan encryption. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau melakukan enkripsi atau tidak melakukan enkripsi? Untuk kasus kami di sini, kami akan pilih yang tanpa enkripsi. Oleh karenanya, kami akan pilih Don't Encrypt. Oke, bisa kita lihat di sini ya, proses instalasinya sudah mulai berjalan. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Elementary OS. Elementary OS 6 ini dirilis pada bulan Agustus tahun 2021 dengan nama rilis Odin. Seperti kami sebutkan sebelumnya, ini merupakan distro turunan dari Ubuntu LTS 20.04. Berbeda dengan Ubuntu yang juga menargetkan penggunaan di sisi server, Elementary OS sepenuhnya berfokus pada perangkat di sisi klien. Selain tampilan user interface yang elegan, user experience yang ditawarkan oleh Elementary OS ini bisa dibilang menyerupai macOS. Nah, demikian beberapa informasi menarik terkait Elementary OS yang bisa kami sampaikan. Harapannya ini bisa memperkaya pengetahuan kalian terkait Elementary OS. Agar video instalasinya tidak berkepanjangan, kami akan skip proses instalasi ini dan akan langsung masuk ke sesi post installation serta ulasan Elementary OS. Oke, sampai di titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Nah, di sini sekadar mengingatkan, bagi kalian yang melakukan instalasi di perangkat yang real atau di perangkat asli atau di komputer ataupun di laptop kalian, dan bukannya di virtual machine, maka pastikan kalian sewaktu melakukan proses rebooting, kalian cabut dulu USB installernya. Oke, bisa kita lihat di sini ya, proses rebooting sedang berjalan. Oke, proses rebootingnya baru saja selesai ya, dan kita sudah dihadapkan pada post installation menu. Kita akan coba switch dulu ke full screen mode, view, lalu kita pilih full screen di sini. Ini dia. Nah, di sini kita kembali diminta untuk menentukan pilihan bahasa atau language. Untuk bahasa kita pilih English saja di sini, select. Lalu untuk keyboardnya kita pilih English US, select lagi di sini. Lalu layoutnya kita pilih yang default, kita pilih select lagi. Berikutnya terkait nama pengguna, untuk kasus kami di sini kami akan gunakan nama pengguna Indonesia Belajar. Lalu untuk username-nya kami beri nama saja Belajar IDN. Selanjutnya kami akan coba inputkan password rahasia kami di sini. Lalu kami akan inputkan password rahasia kami untuk yang kedua kalinya. Kalau sudah, kami akan lanjutkan dengan menekan tombol Finish Setup. Nah, ini dia, ya, ini merupakan halaman loginnya atau login screen-nya. Kami akan masukkan password yang baru saja kami inputkan sebelumnya. Dan ini dia, ya, ini merupakan Elementary OS versi 6 yang mengusung nama rilis Odin. Di sini ada welcome screen-nya, ya, kita akan coba next saja. Berikutnya kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah yang light theme, pilihan kedua adalah yang dark theme. Nah, untuk kasus kami di sini kami akan pilih yang default saja, yaitu yang light theme. Berikutnya, kita juga bisa memilih accent color-nya. Nah, sebagai contoh di sini ya, default-nya adalah biru, tetapi kalau kalian suka warna yang lain, semisal hijau ya, kalian juga bisa pilih warna hijau. Seperti ini. Ya, dan pilihan accent color-nya ini bisa bervariasi sekali. Nah, untuk kasus kami di sini kami akan gunakan yang default saja, yaitu yang warna biru. Oke, berikutnya kami lanjutkan dengan menekan tombol next di sini.
Di sini kita dihadapkan pada pilihan Nightlight. Nah, ini tentunya tergantung pada preferensi kalian masing-masing. Bagi kami pribadi, kami cukup menyukai yang Nightlight ini. Karena sewaktu suasana sudah mulai gelap ya, atau sudah mendekati malam hari, maka warna dari layar monitor kita akan berubah ke kuning-kuningan. Dan bagi kami ini cukup membantu untuk mengurangi keletihan pada mata kami. Hanya saja untuk kasus kali ini, karena ini merupakan proses rekaman, kami tidak aktifkan Nightlight-nya. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan menekan tombol Next. Di sini terdapat pilihan housekeeping ya, di mana all temporary files dan juga trace files-nya akan secara otomatis dihapus setelah lewat dari 30 hari. Di sini kami akan aktifkan saja keduanya, lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Next. Terkait online account ya, di sini juga ada pilihan untuk menghubungkan dengan online account. Hanya saja untuk kasus kami kali ini, kami akan skip dulu. Kita lanjut dengan menekan tombol Next. Berikutnya terkait aplikasi ya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya App Center. Dan nanti kami akan ulas lebih lanjut mengenai App Center-nya. Kita next dulu di sini. Dan ready to go. Kita klik Get Started-nya. Dan ini dia, yang ini merupakan Elementary OS 6 Odin. Nah, hal pertama yang perlu kami sesuaikan di sini adalah resolusi layar monitor kami. Untuk itu, kami akan akses dulu di bagian setting-nya. Berikutnya, kami akan menuju bagian display. Nah, di bagian display ini, kami akan pilih yang penanda gear yang ada di sini. Kita klik ini, lalu kita bisa pilih atau kita tentukan resolusinya. Untuk kasus kami di sini, karena layar kami adalah Full HD, kami akan gunakan yang 1920 x 1080. Kalau sudah, ya kita tinggal apply saja. Ini dia, ya berikutnya kita akan pilih Keep this configuration. Oke, kalau sudah kita close saja. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya sekarang sudah proper. Nah, bisa kalian lihat ya, proses instalasi dari Elementary OS 6 ini bisa terbilang sangat mudah sekali. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan informasi bahwa proses instalasi Linux itu sulit, itu bukanlah informasi yang valid, karena proses instalasi Linux sangatlah mudah. Oke, berikutnya kami akan coba review Elementary OS 6 ini. Pertama-tama kami akan review dulu panel bagian atas. Pada sisi kiri atas ya, di sini terdapat yang namanya application menu. Kita klik di sini ya. Nah, dengan cara ini kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall by default di Elementary OS 6 ini. Application menu ini terdiri dari dua kategori view. Nah, model view yang pertama adalah grid view. Ya, modelnya seperti ini. Kalau kita mau next ke aplikasi berikutnya, kita bisa tekan saja tombol yang ada di sini. Kalau mau back atau kembali, kita bisa tekan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Atau kita bisa juga beralih ke mode yang kedua, yaitu category view. Kita tinggal klik aja di sini. Ya, nah nanti di sini bisa nampak ya, setiap aplikasinya sudah berada dalam kategori-kategori tertentu. Di sini ada aksesoris, ada grafik, internet, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Bagi kami pribadi, kami lebih memilih yang grid view. Yang seperti ini. Lalu untuk melakukan akses ke aplikasinya juga cukup mudah. Kita tinggal klik aja icon dari aplikasinya. Sebagai contoh, di sini kami mau mengakses kalkulator. Kita tinggal klik saja kalkulator di sini. Dan kalkulator pun akan dibuka atau dipanggil seperti ini. Cukup mudah bukan? Kalau kita mau menutup aplikasi, kita tinggal close saja seperti ini. Oke, berikutnya untuk mengakses aplikasi, kita juga bisa menggunakan proses pencarian. Ini caranya. Tinggal diklik ya, lalu di sini ada search bar-nya. Misalkan saja di sini kita akan memanggil kalkulator. Kita tinggal ketikkan saja cal seperti ini. Nah, ya akan muncul ya kalkulator dan kalender. Kalau kita mau lebih spesifik, calq ya, maka akan muncul kalkulator di sini. Untuk mengakses ya kita bisa klik atau kita bisa juga tekan tombol enter. Seperti ini. Oke, cukup mudah bukan? Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan penekanan tombol keyboard. Nah, penekanan tombol keyboardnya adalah dengan menggunakan kombinasi penekanan tombol super dan spasi. Seperti ini. Sebagai contoh di sini kami ingin membuka terminal. Kita tinggal ketikkan saja terminal seperti ini. Lalu enter. Nah, ini dia. Ya, cukup mudah bukan? Kami pribadi lebih memilih model pemanggilan aplikasi yang model seperti ini. Biasanya kami akan panggil super lalu spasi,
ya, lalu kita akan panggil atau kita akan ketikkan nama aplikasinya. Nah, sebagai contoh ya, di sini kami akan membuka code yang ada di sini. Kita tinggal ketikkan saja code, lalu enter. Nah, seperti ini. Ya, cukup mudah bukan? Berdasarkan pengalaman kami sejauh ini, cara pemanggilan aplikasi semacam ini dapat meningkatkan produktivitas kami. Karena setidaknya di sini kami bisa mengurangi akses penggunaan mouse. Kami coba demokan sekali lagi ya. Semisal saja kami mau memanggil terminal. Berarti kami panggil saja super space ya atau super spasi, lalu kami tinggal ketikkan terminal. Seperti ini. Nah, bisa nampak di sini ya, tangan kami sama sekali tidak harus menyentuh mouse dan bisa terus berfokus dengan menggunakan keyboard. Oke, ini sekilas terkait top panel untuk mengakses aplikasi. Berikutnya kita akan coba melihat bagian yang kedua, yaitu di bagian tengah ini. Nah, sebelumnya di sini kami coba minimize dulu ya. Kami minimize, ya, kami coba minimize lagi nih. Bagian kedua atau bagian tengah dari top panel adalah calendar. Nah, di sini kita tinggal klik aja, ya. Maka akan muncul kalender secara penuh seperti ini. Kalau kita mau beralih bulan, ya tinggal diklik aja di sini. Nah, seperti ini, ya. Cukup mudah, bukan? Nah, di sini kita juga bisa melakukan pengaturan date and time settingnya. Kita tinggal klik aja yang ada di sini. Kita coba alihkan ke tengah dulu ya. Nah, pengaturan pertama yang bisa kita lakukan adalah terkait pengaturan tampilan ya. Apakah mau ditampilkan modenya 24 hour atau menggunakan mode 12 hour dengan menggunakan penanda AM dan PM. Kami pribadi, kami lebih prefer atau kami lebih memilih yang model AM PM seperti ini. Nah, ini dia. Lalu berikutnya, kalau memang zona waktu kita tidak terpilih dengan tepat, kita juga bisa melakukan pengaturan zona waktu di sini. Nah, di sini kita coba untick dulu. Sebagai contoh, untuk posisi kita di sini, posisi kita ada di Asia, lalu kita akan pilih Jakarta. Oke, ini dia. Oke, kalau sudah, kita tinggal aktifkan lagi yang ada di sini. Oke, seperti itu. Pilihan lain yang bisa kita kendalikan adalah terkait penampilan tanggal, hari, dan juga penanda detik. Nah, sebagai contoh di sini ya, kalau kita mau menampilkan penanda detiknya, berarti kita tinggal aktifkan saja pilihan seconds yang ada di sini. Maka penanda detiknya muncul. Kami pribadi biasanya tidak menampilkan penanda detik, jadi biasanya kami disable di sini. Nah, berikutnya terkait dengan penampilan tanggal dan juga hari. Nah, kalau kita tidak mau menampilkan hari, maka kita bisa disable aja di sini. Maka tampilan harinya atau nama harinya akan hilang. Tapi kalau kita mau memunculkan, ya tinggal dimunculkan aja di sini. Seperti itu. Lalu berikutnya, kalau kita tidak mau menampilkan tanggal, maka date-nya bisa kita disable. Seperti ini. Sehingga yang tampil hanya penanda jamnya saja. Nah, untuk kasus kami lebih memilih tampilan default, di mana tanggal dan hari serta jamnya muncul di sini. Seperti itu. Tapi kembali, ini tentunya tergantung preferensi kalian masing-masing. Oke, ini terkait daytime-nya. Kita close dulu. Berikutnya kita akan bahas yang ada di sisi kanan atas. Nah, ini merupakan system tray. Untuk system tray yang pertama di sini adalah sound control ya. Di sini kita bisa mengendalikan volume suara dari speaker kita. Dan kalau kita mau melakukan pengaturan lebih lanjut, kita bisa menuju ke bagian sound setting seperti ini. Nah, ini dia. Oke, kita close dulu. Berikutnya adalah network setting. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, ini merupakan pengaturan dari network kita. Oke, kalau kita mau melakukan pengaturan lebih lanjut, kita bisa pilih bagian network setting seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Kebetulan untuk kasus kami di sini, kami menggunakan wired connection atau koneksi kabel. Kita close dulu ya. Lalu terakhir ya, di bagian kanan atas, di sini terdapat power button. Ini untuk melakukan proses shutdown ataupun logout. Oke, ini terkait top panel atau panel yang berada di sisi atas. Nah, hal menarik dari panel yang ada di sisi atas, by default, menggunakan modenya transparent. Tetapi ya, kalau kita lihat di sini, kami buka terminal, tetapi ketika terminalnya ini kita maximize seperti ini, ya, maka dia akan berubah menjadi hitam. Kalau tidak maximize window-nya, dia akan kembali ke mode transparent. Oke, kita hide lagi ya terminalnya. Selanjutnya, kita akan coba alihkan fokus kita di bagian yang berada di sisi bawah. Nah, bisa nampak di sini ya, di bagian bawahnya terdapat dock ya.
Dan dock yang digunakan oleh Elementary OS adalah Plank. Oke, pada dock ini kita bisa menambahkan item dan kita juga bisa meremove item. Sebagai contoh di sini kita mau sertakan terminal pada dock kita. Caranya mudah, kita tinggal klik kanan saja terminalnya dan kita tinggal pilih Keep in Dock. Nah, semisal saja selain terminal kita juga mau menyertakan code ya sebagai text editor dan kita juga mau menyertakan file manager. Berarti di sini kami akan panggil file manajernya dulu. Kami akan panggil file, lalu kami enter di sini. Ini dia file manajernya, dan file manager ini juga mau kami sertakan pada dock. Berarti kita klik kanan, kita pilih Keep in Dock. Nah, kalau sudah dipin ke dalam dock, berarti kalau kita close, maka ikonnya tetap disertakan pada docknya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kami juga akan melakukan rearrange atau penataan ulang terhadap susunan icon yang ada pada docknya. Nah, preferensi kami adalah pada sisi kiri ya. Di sini kami mau pindahkan file manajernya tepat di sebelah web browser. Lalu untuk terminal, kami akan sertakan di sebelahnya file manager. Selanjutnya akan diikuti dengan text editor, seperti ini. Lalu terdapat beberapa icon lain yang mau kami hilangkan dari dock. Nah, di sini untuk meremove item dari dock, caranya cukup mudah. Kita bisa klik kanan, lalu kita tinggal uncheck saja Keep in Dock-nya. Atau cara yang kedua adalah kita bisa klik, lalu kita bisa drag out seperti ini. Kami ulangi sekali lagi ya, tinggal diklik saja lalu kita drag out seperti ini. Pilih, drag out. Kita pilih ya, kita drag out. Nah, seperti ini. Oke, ini terkait dengan top panel dan juga dock-nya. Dan komposisi seperti ini merupakan komposisi favorit kami. Ya, di mana terdapat top panel dan juga terdapat dock. Bagi kalian yang secara rutin mengikuti channel Indonesia Belajar, tentunya kalian juga sudah tidak asing ya dengan setup yang semacam ini. Oke, berikutnya terkait dengan App Center. Nah, ini merupakan App Center-nya, kita buka dulu ya. Ada notification terkait update, tapi kita coba abaikan dulu. Oke, di sini kita akan coba maximize dulu ya si App Center-nya. Kita coba maximize di sini. Hal yang menurut kami cukup mengecewakan dari App Center yang diusung oleh Elementary OS 6 ini adalah koleksi aplikasinya yang bisa terbilang sangat minim. Nah, di sini kami coba klarifikasi ya apa yang kami maksud dengan minim tadi. Sebagai contoh di sini, kita akan buka bagian internet kategori di sini. Nah, bisa nampak di sini ya, jumlah aplikasinya sangat terbatas sekali. Di sini tidak ada Mozilla Firefox ya. Tidak ada FileZilla, ya. Kita coba back lagi ke bagian home. Lalu kita coba cek audio ya. Kita klik. Nah, di sini hanya terdapat 2 aplikasi saja. Tidak ada VLC, tidak ada Audacity, ya tidak ada Ardor. Kita back lagi ke home. Lalu berikutnya ke bagian video. Nah, bisa nampak di sini ya, hanya terdapat 2 aplikasi saja. Tidak ada VLC, tidak ada MPV. Oke, kita kembali lagi ke home. Dan ini bisa jadi cukup mengejutkan dan cukup mengecewakan, terutama sekali bagi seseorang yang baru saja menginstal Elementary OS 6. Nah, di sini kami perlu jelaskan terlebih dahulu nih guys, terkait karakteristik dari App Center pada Elementary OS 6 ini. Elementary OS 6 ini melakukan shifting atau pergeseran yang cukup radikal, di mana Elementary OS 6 ini sangat merekomendasikan proses instalasi aplikasi melalui Flatpak. Dan App Center yang ada di sini ini sudah dirancang by default menggunakan Flatpak. Hanya saja secara default, App Center-nya ini hanya menyertakan Flatpak repository milik Elementary OS. Padahal bagi pengguna Flatpak, repository utama untuk Flatpak umumnya adalah FlatHub. Dan FlatHub sayangnya tidak disertakan by default di App Center ini. Oke, tetapi sebelum melakukan proses instalasi aplikasi, di sini pertama-tama kami akan demokan dulu bagaimana mekanisme melakukan proses update sistem. Nah, caranya cukup mudah di sini. Tinggal menuju saja ke bagian install, ya. Nah, di sini sudah terdapat daftar sejumlah aplikasi yang memungkinkan untuk diupdate. Nah, untuk melakukan proses update secara keseluruhan, kita tinggal tekan saja tombol update all yang ada di sini. Tinggal diklik saja, ya. Dan proses update pun sudah mulai berjalan. Di sini akan memakan waktu beberapa saat. Agar videonya tidak berkepanjangan, maka video ini akan kami pause terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan lagi setelah proses updatingnya
Selesai. Oke, di sini proses update-nya baru saja selesai, updating sistemnya. Kami akan coba close dulu App Center-nya. Tahapan selanjutnya, kami akan coba integrasikan FlatHub repository ke dalam App Center ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kita cukup buka saja web browser. Lalu di sini kita akan coba akses halaman webpage flathub.org. Flathub.org. Lalu enter. Lalu berikutnya kita akan coba cari aplikasi yang akan kita install ya. Di sini kita akan coba cari saja sebuah video player, yaitu MPV. Nah, ini dia MPV, kita pilih MPV-nya. Nah, MPV ini merupakan video player favorit kami. Oke, berikutnya kita tinggal tekan saja tombol install. Nah, sewaktu tombol install ditekan, maka akan dilanjutkan dengan proses downloading, tetapi yang di-download itu bukan file MPV-nya atau MPV installer-nya, melainkan Flatpak reference untuk MPV ini. Nah, kita tinggal klik saja ya. Lalu berikutnya kita akan tunggu beberapa saat. Nah, di tahapan ini sebenarnya kita sudah tidak membutuhkan web browser lagi. Kita bisa close web browser-nya. Oke, berikutnya ya, di sini bisa nampak ya, ada suatu dialog box. Di sini ada keterangan install untrusted app MPV, dan di sini ada pilihan ya, yaitu I understand. Kita akan centang saja I understand-nya. Lalu berikutnya kita akan lanjutkan dengan menekan tombol install anyway. Oke, proses downloading sedang berjalan. Nanti setelah selesai akan dilanjutkan dengan proses instalasi. Kita akan tunggu beberapa saat di sini. Oke, MPV baru saja selesai diinstal ya. Nah, berikutnya kita bisa close saja. Lalu kita akan coba lihat ya, apakah MPV-nya sudah bisa diakses melalui menu application di sini. Oke, nah bisa nampak di sini ya, MPV sudah terinstall. Nah, ini dia ya MPV-nya, dan MPV ini merupakan salah satu video player favorit kami. Oke, di sini kita close dulu ya MPV-nya. Nah, proses instalasi aplikasi melalui halaman homepage FlatHub itu hanya perlu dilakukan satu kali saja. Karena setelah kita berhasil melakukan proses instalasi melalui halaman homepage FlatHub, maka FlatHub repository akan secara otomatis disertakan ke dalam App Center. Nah, di sini kita akan coba buka lagi App Center-nya. Lalu berikutnya kita akan coba maximize di sini. Kita akan coba akses lagi ya di bagian internet. Dan bisa nampak di sini ya. Kali ini daftar aplikasinya menjadi jauh lebih panjang karena juga sudah menyertakan beberapa aplikasi dari FlatHub. Nah, dengan demikian kita tidak perlu lagi untuk mengakses ke halaman homepage dari flathub.org untuk melakukan proses instalasi. Kita dapat sepenuhnya menggunakan App Center yang diusung oleh Elementary OS ini. Oke, berikutnya di sini kami akan coba demokan proses instalasi aplikasi melalui App Center. Nah, sebagai contoh di sini kami ingin melakukan proses instalasi aplikasi yang namanya Fondo. Fondo ini merupakan aplikasi yang cukup menarik kalau menurut kami, karena kita bisa mendownload berbagai wallpaper yang manis dan cantik untuk menghiasi desktop kita. Nah, di sini kita akan coba cari saja ya, Fondo. Ini dia Fondo ya. Kalau mau melakukan proses instalasi, kita tinggal klik saja di sini. Dan proses instalasi pun sudah mulai berjalan. Oke, kita akan tunggu beberapa saat di sini. Oke, ada keterangan ya. Fondo has been installed ya. Sudah berhasil diinstal Fondonya. Oke, di sini App Center-nya kami close dulu. Dan kita akan coba akses ya Fondonya di sini. Nah, ini dia Fondo ya. Kita tinggal klik saja Fondonya. Dan ini dia ya, ini merupakan Fondo ya, aplikasi untuk mendownload berbagai wallpaper. Nah, di sini karena aspek rasio dari monitor kami adalah landscape, maka di sini kita akan cari wallpaper untuk landscape. Caranya mudah, di bagian setting kita tinggal pilih saja landscape. Seperti ini. Ya, lalu kita close setting. Lalu berikutnya kita tinggal pilih kategori saja. Nah, seperti ini. Sebagai contoh di sini kami ingin memilih kategori flat lay. Nah, flat lay ini termasuk kategori favorit kami. Oke, kita coba scroll down dulu ya di sini. Oke, kita scroll down lagi.
Scroll down lagi di sini. Kita scroll up dulu ya. Nampaknya tadi ada wallpaper yang cukup menarik ya. Kita coba scroll up. Oke, semisal saja kita akan gunakan yang ada di sini nih. Ya, caranya mudah, tinggal diklik saja. Begitu diklik, mulai terjadi proses downloading ya. Kita akan tunggu beberapa saat. Oke, prosesnya sudah selesai dan wallpapernya langsung diaplikasikan seperti ini ya. Nah, ini yang namanya Fondo. Nah, Fondo ini bisa jadi aplikasi yang sangat menarik bagi kalian, terutama sekali bagi kalian yang suka menghias desktop kalian dengan wallpaper yang cantik. Oke, berikutnya kami juga perlu memberikan warning di sini, in case kalian menghadapi kendala dengan App Center, itu bisa jadi karena adanya kesalahan pada Flatpak yang kalian miliki. Nah, kalaupun terjadi kesalahan pada Flatpak, maka kalian harus bisa melakukan beberapa tahapan untuk melakukan reparasi. Nah, berikut ini akan kami coba demokan ya, bagaimana sih cara untuk melakukan reparasi in case kalau Flatpak kalian bermasalah. Oke, di sini kami coba perbesar dulu font size-nya. Seperti ini, ya. Nah, untuk melakukan proses perbaikan atau reparasi Flatpak, caranya cukup mudah. Kita bisa ketikkan komen Flatpak, ya. Spasi, lalu kita ikuti dengan kata kunci repair. Spasi, lalu kita ikuti dengan dash user. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol enter. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kalian mengalami permasalahan pada App Center kalian, itu kemungkinan besar karena ada permasalahan pada Flatpak-nya. Nah, untuk melakukan proses reparasi pada Flatpak, caranya cukup mudah. Kalian bisa ketikkan perintah Flatpak spasi repair dash user ya. Atau, kalau kalian mau melakukan proses reparasi secara sistem, kalian bisa panggil Flatpak spasi repair saja, seperti ini. Nah, seperti ini. Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, kendala yang kami hadapi yang berujung pada kerusakan pada Flatpak ini dikarenakan adanya permasalahan pada koneksi internet IndiHome sewaktu mengakses FlatHub. Karena koneksinya bermasalah, maka terdapat beberapa file yang korup yang akhirnya berdampak pada kerusakan dari sistem konfigurasi Flatpak. Nah, untuk melakukan proses reparasinya atau perbaikannya, kita bisa menggunakan komen Flatpak repair semacam ini. Oke, di sini kami akan coba clear screen dulu ya. Lalu kita akan coba akses HTOP ya, atau HTOP. Karena HTOP ini sudah terinstall by default seharusnya pada Elementary OS. Nah, ini dia ya, ini HTOP. Dan bisa nampak di sini ya, penggunaan memorinya saat ini adalah 1 GB ya. Oke, kita quit dulu. Lalu berikutnya, selain melakukan proses instalasi menggunakan App Center, sebenarnya kita juga masih bisa melakukan proses instalasi dengan menggunakan command line. Nah, kalau kita melakukan proses instalasi dengan menggunakan command line dengan menggunakan perintah apt ya, maka software yang kita download atau software yang kita install itu mengacu pada repositori milik Ubuntu. Nah, sebagai contoh di sini, semisal saja di sini kami mau menginstal NeoFetch, maka command-nya adalah sudo apt ya, lalu install NeoFetch. Semacam ini, lalu enter. Berikutnya kami akan masukkan password rahasia kami. Lalu terdapat konfirmasi ya apakah akan dilanjutkan. Dan di sini kami akan lanjutkan dengan menekan tombol Y lalu enter. Oke, ya bisa nampak di sini ya proses downloading sedang berjalan. Lalu dilanjutkan dengan proses instalasi. Dan kalau dilihat di sini ya, di sini proses downloadingnya mengacu pada repositori milik Ubuntu. Oke, seperti ini. Tapi bagi kalian yang memang tidak mau berhubungan dengan terminal, nggak masalah sebenarnya, karena ketika menggunakan Elementary OS, kalian bisa sepenuhnya mengandalkan App Center. Kecuali kalau memang App Center-nya sedang bermasalah, kalian mau nggak mau harus melakukan proses reparasi dengan memanggil komen Flatpak repair, seperti yang kami demokan sebelumnya. Oke, di sini proses instalasi NeoFetch-nya baru saja selesai. Kami coba clear screen dulu. Berikutnya kami akan panggil NeoFetch di sini. Nah, ini dia ya, bisa nampak di sini OS-nya adalah Elementary OS 6 dengan kode rilis atau dengan nama rilis Odin. Lalu berikutnya, kernel Linux yang digunakan adalah kernel Linux versi 5.11. Lalu berikutnya terkait dengan desktop environment ya. Desktop environment-nya adalah Pantheon.
Window manajernya adalah Mutter. Untuk theme-nya di sini yang digunakan adalah Elementary Stylesheet Blueberry. Lalu ikonnya adalah Elementary. Oke, ini merupakan informasi yang bisa kita peroleh melalui NeoFetch. Berikutnya di sini kami coba clear screen dulu, lalu kami coba close saja terminalnya. Lalu di sini juga kami baru menyadari bahwa kami masih membuka code ya. Di sini kami close dulu. File manajernya juga kami close dulu. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi terkait proses instalasi aplikasi ya. Bisa dilakukan menggunakan App Center ataupun menggunakan command line. Berikutnya kita akan coba lanjut ke review file manager. Nah, di sini kami akan buka lagi file manajernya. Nah, ini dia, ini merupakan file manager yang diusung oleh Elementary OS. Nah, secara penggunaan icon ya, ini cukup manis dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya tampilannya sangat mirip sekali ya dengan macOS. Nah, untuk melakukan eksplorasi file manager ini, pertama-tama kami akan masuk dulu ke directory documents ya. Lalu di dalam directory documents ini, kami akan membuat beberapa folder atau directory. Di sini kami klik kanan, kami pilih new, lalu kami pilih folder. Nah, di sini kami beri nama saja test1. Lalu di dalam test1 kami masuk lagi. Kami akan buat folder yang lain ya. Kami beri nama saja test2. Dan di dalamnya kami masuk lagi dan kami akan beri folder baru dan kami beri nama test3. Ya, jadi terdapat 3 buah folder di sini. Nah, gunanya apa di sini? Gunanya kami mau mencoba mendemokan proses navigasinya. Sebagai contoh di sini kami mau kembali ke documents, ya kita tinggal klik aja di sini, atau kita juga bisa menggunakan yang ada di sisi atas ini. Ya, kita kembali ke dokumen, kita tinggal klik aja di sini. Seperti itu. Hal berikutnya terkait dengan view ya. View-nya ini ada 3 view. Yang pertama atau yang default adalah grid. Kita juga bisa berpindah ke list view ya, semacam ini. Ini list view ya, tampilannya menjadi semacam ini. Kalau kita menggunakan list view. Lalu yang ketiga, di sini ada yang namanya column view ya. Kalau kita klik di sini, nah ini kalau menggunakan column view. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, ini column view. Dan column view ini cukup umum ditemui ya pada sistem operasi macOS. Bagi kami pribadi, favorit kami adalah yang grid view ya, tampilannya lebih simple, lebih clean dan lebih bersih. Oke, berikutnya terkait navigasi pada directory atau pada folder. Nah, seperti nampak di sini ya, untuk memasuki suatu folder, kita tidak menggunakan double click, tetapi kita cukup menggunakan single click saja. Seperti ini. Ya, jadi kliknya hanya sekali saja untuk memasuki suatu folder atau suatu directory. Hanya saja, untuk membuka suatu file, kita butuh melakukan double click. Jadi single click untuk memasuki folder atau directory, dan double click untuk membuka file. Nah, di sini kami akan coba demokan ya. Kami akan coba membuat sebuah file baru ya, atau sebuah file teks. Di sini kami akan coba buat di dalam directory test2. Kami klik kanan, lalu kami pilih new, lalu kita pilih empty file di sini. Nah, sebagai contoh, di sini nama filenya adalah coba ya. .txt seperti ini. Lalu file ini kalau kita mau buka, kita tinggal double klik aja. Dan ini dia ya. Yang dipanggil adalah code ya, karena code ini merupakan text editor default yang diusung oleh Elementary OS. Nah, ini dia. Di sini kita akan coba ketikkan sesuatu. Ini teks coba. Oke, kalau sudah kita tinggal save saja dengan menggunakan Ctrl S. Seperti itu. Kalau sudah kita bisa close. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk membuka suatu file, prosesnya bukan klik 1 kali, melainkan kliknya 2 kali atau double klik. Seperti ini. Ya, tetapi kalau untuk membuka suatu folder atau directory, kita cukup kliknya sekali saja. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya pada file manager, di sini juga terdapat mekanisme tab. Jadi di sini kita bisa klik new tab ya untuk membuka tab baru. Ini tab yang kedua, ini tab yang pertama tadi. Seperti itu. Ya, jadi mengenal mekanisme tab juga. Kalau kita mau close tabnya, kita tinggal klik aja di sini. Seperti itu. Oke, berikutnya di dalam Elementary OS atau di dalam Pantheon Desktop ini juga mengenal konsep tiling. Nah, sebagai contoh di sini ya, saya coba geser ini ke bagian kiri ya.
Saya coba drag, saya geser di sini, maka akan di-tiled ke sisi sebelah kiri seperti ini. Oke, kita coba kembalikan lagi. Nah, semisal di sini kita akan coba buka dua window ya. Window yang kedua adalah terminal. Untuk terminal kami akan coba tile di kanan, sedangkan untuk file manajernya kami coba tile di sisi sebelah kiri. Seperti ini. Nah, ini dia. Ya, ini mode tilingnya. Dan mode tilingnya juga sudah cukup baik ya, karena di sini kita bisa geser-geser. Nah, semacam ini. Ya, sangat mudah dan sangat handy banget sebenarnya. Oke, di sini kita coba restore lagi ke ukuran semula. Nah, seperti ini. Kalau kita mau resize juga bisa resize seperti ini. Oke, cukup mudah sekali. Oke, di sini kita coba clear screen dulu. Oke, berikutnya kami juga akan coba jelaskan terkait navigasi keyboard shortcut. Nah, di sini untuk melakukan navigasi sederhana ya, kita close dulu terminalnya. Kita akan coba berfokus pada window manager aja. Nah, di sini pertama-tama kami akan coba demokan proses untuk melakukan maximize. Nah, untuk melakukan maximize window, kita bisa klik tombol yang ada di sini ya untuk maximize. Kalau mau restore kita tinggal klik lagi. Atau kalau kita mau menggunakan penekanan keyboard shortcut, kita bisa menggunakan tombol super lalu diikuti dengan panah atas. Seperti ini. Kalau mau restore, super, panah atas lagi. Seperti itu. Lalu untuk melakukan minimize, kita bisa menggunakan kombinasi tombol super lalu H. Ya, atau hide. Seperti itu. Maka akan secara otomatis diminimize seperti ini. Kita klik lagi seperti ini. Lalu untuk menutup suatu window, kita bisa menggunakan penekanan tombol Alt lalu F4. Seperti itu. Oke? Cukup mudah sekali. Oke, berikutnya di sini kita akan coba buka lagi file manager. Lalu berikutnya kita juga akan buka terminal. Oke, jadi ada file manager, ada terminal di sini. Kami perkecil dulu ya font size-nya. Nah, semisal saja untuk file manajernya mau kita pindahkan ke workspace kedua. Nah, caranya cukup mudah di sini. Kita bisa tekan tombol super, lalu Alt, lalu diikuti dengan panah kanan seperti ini. Nah, ini dia ya. Sekarang posisinya ada di workspace kedua. Sedangkan terminalnya berada di workspace yang pertama. Jadi kalau kita klik terminal, ya terminalnya ada di workspace 1, lalu untuk file manager, ini ada di workspace yang kedua. Seperti itu. Kalau kita mau berpindah workspace ya, kita bisa gunakan tombol yang ada di sini. Nah, ini dia ya, untuk berpindah-pindah workspace. Atau kita juga bisa menggunakan super lalu panah kanan atau super panah kiri seperti ini. Ya, untuk berpindah-pindah workspace. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi nih si file manajernya ke workspace yang pertama, berarti kita tekan saja tombol super, alt, lalu panah kiri. Seperti ini. Lalu berikutnya untuk melakukan proses tiling ya, semisal saja file manajernya mau kita tile ke sisi sebelah kiri, berarti kita tinggal tekan saja tombol super, Ctrl, lalu panah kiri. Seperti ini. Dan untuk terminal mau kita tile ke kanan, berarti kita tinggal tekan saja tombol super, Ctrl, lalu panah kanan. Seperti ini. Oke, cukup mudah bukan? Oke, berikutnya di sini kita akan coba close saja ya, kedua window ini. File manajernya juga kita close. Selanjutnya kami mau bahas bagian setting. Di sini kami akan masuk ke setting ya, atau system setting. Kita akan coba bahas di bagian application dulu. Kita klik application di sini. Nah, di sini terkait default application, kita bisa tentukan default application terkait beberapa hal ya. Semisal saja di sini video playernya defaultnya adalah videos. Misalkan di sini kami akan coba ubah ya. Kita mau agar MPV yang menjadi default video player. Jadi kita tinggal ubah saja ke MPV. Seperti ini. Oke. Lalu pada tab berikutnya ini terkait dengan startup ya. Nah, di sini kita bisa define nih aplikasi-aplikasi apa saja yang mau kita jalankan selepas proses login berjalan. Nah, nanti kita bisa data di sini. Ya, kita bisa daftarkan melalui startup ini. Dan kita bisa search nih nama aplikasinya. Semisal saja kita mau kalkulator dieksekusi atau dijalankan sewaktu proses startup. Maka kalkulator bisa kita daftarkan di sini. Oke. Nah, kalau mau kita remove, tinggal di-remove saja dengan menggunakan ini. Oke, cukup mudah sekali bukan? Kalau berikutnya terkait permission. Nah, ini juga hal yang menarik dari Elementary OS. Karena permissionnya ini bisa kita atur per aplikasi. Nah, semacam ini.
Sangat mudah sekali. Nah, ini tadi terkait dengan setting pada application. Kita akan kembali lagi ke global settingnya. Berikutnya kita akan coba cermati di bagian desktop. Kita pilih desktop di sini. Nah, untuk desktop, hal pertama yang bisa kita konfigurasi adalah terkait wallpaper. Ya, di sini kita bisa pilih nih, wallpaper apa saja yang mau kita terapkan. Semisal saja kita mau berganti wallpaper ya. Misalkan kita menggunakan default wallpapernya si Elementary OS, kita tinggal pilih aja di sini. Nah, ini dia, ya langsung berubah wallpapernya. Oke, selanjutnya kita akan coba cermati bagian appearance. Nah, di bagian appearance ini memungkinkan kita untuk berpindah-pindah ya, dari yang light theme ke dark theme, demikian pula sebaliknya. Ya, jadi pengaturannya di sini. Bagi kalian yang suka dengan dark theme, kalian bisa pilih yang dark theme. Tapi bagi kalian yang suka dengan light theme, kalian bisa menggunakan yang defaultnya, yaitu light theme. Nah, kalian juga bisa atur dengan menggunakan penjadwalan. Semisal saja penjadwalannya menggunakan sunset dan sunrise. Artinya di sini ketika kondisinya masih terang ya, atau masih siang, maka kita akan menggunakan yang light theme. Tetapi begitu memasuki malam hari, maka secara otomatis akan dialihkan ke dark theme. Lalu berikutnya di sini terkait dengan accent color ya, di sini kita juga bisa atur. Semisal saja kita mau ganti dengan merah, maka accent color-nya akan berubah menjadi merah. Atau kita mau ubah menjadi kuning, maka accent color-nya akan berubah menjadi kuning. Tetapi untuk kasus kami kali ini, kami akan menggunakan yang default saja, yaitu yang menggunakan warna biru. Lalu berikutnya di sini terkait pengaturan font size atau text size, ada small, default, large, dan larger. Nah, kita coba ya, kalau kita switch ke large, seperti ini. Kalau kita mau switch ke larger, nah menjadi besar sekali ukuran fontnya. Di sini kita akan gunakan yang default saja. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian dock and panel. Nah, di bagian dock and panel juga kita punya beberapa pengaturan. Semisal saja kalau kita mau perkecil ukuran iconnya, bisa seperti ini. Atau justru kita mau perbesar ya, bisa seperti ini. Nah, kalau kita mau gunakan yang default ya kita menggunakan yang medium. Seperti ini. Lalu di sini kita juga bisa melakukan pengaturan hidden-nya ya. Di sini pilihannya ada beberapa ya. Dan kalian bisa sesuaikan dengan pilihan yang memang sesuai dengan preferensi kalian. Oke, berikutnya kita akan kembali lagi ke global setting. Selanjutnya kita akan coba pilih display ya. Untuk mengganti resolusi cukup mudah ya. Kita tinggal klik saja icon gear yang ada di sini dan kita bisa ubah-ubah resolusinya. Lalu di sini juga ada yang namanya night light ya, seperti ini. Jadi kalau kita mau aktifkan night light-nya, kita tinggal klik aja yang ada di sini, seperti itu. Kalau kita mau disable, ya kita tinggal disable aja di sini. Bagi kami pribadi, night light ini sangat membantu ya, karena ketika kondisinya sudah malam hari, maka warna dari monitor kita akan di-set lebih ke kuning-kuningan. Dan ini sangat membantu mata kami agar tidak terlalu berat dalam bekerja di malam hari. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke global setting. Nah, hal lain yang sangat menarik adalah terkait touchpad. Pada Elementary OS 6 ini, untuk touchpad-nya sudah mendukung gesture. Nah, di sini kita bisa melakukan proses swiping 3 jari, ya, atau 3 finger swiping. Nah, sebagai contoh di sini, ya, kita bisa melakukan swipe horizontally dengan 3 jari, dan efeknya adalah untuk berpindah-pindah workspace. Atau kita juga bisa melakukan proses swipe up, dan efeknya adalah untuk mengaktifkan multitasking view. Nah, multitasking view itu tampilan seperti ini nih guys. Nah, ini nih. Ini namanya multitasking view. Dan kalau kita menggunakan touchpad, kita bisa melakukannya dengan menggunakan swipe up 3 jari. Dan menurut kami ini menjadikan Elementary OS ini benar-benar serasa seperti macOS. Nah, ini dia terkait Elementary OS 6. Menurut kami, Elementary OS adalah distro Linux yang sangat cantik dan elegan. Berdasarkan pengalaman kami selama menggunakan Elementary OS, memang dibutuhkan beberapa waktu untuk bisa beradaptasi dengan workflow yang ditawarkan oleh Elementary OS. Tetapi setelah terbiasa, workflow ini justru dapat meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Bagi kami, default keyboard shortcut dan juga default layout yang diusung oleh Elementary OS ini memang sudah dirancang dengan sangat matang. Integrasi Flatpak by default pada App Center
Menurut kami juga merupakan pilihan yang tepat sekali, karena ini memungkinkan tim developer Elementary OS untuk berfokus pada pengembangan UI UX dengan menggunakan base system yang stabil. Dan untuk kasus Elementary OS, base system yang dipilih adalah Ubuntu LTS. Kelemahan utama dari base system yang stabil adalah aplikasi yang umumnya outdated. Sedangkan pengguna seringkali mengharapkan aplikasi dengan versi terbaru. Nah, kebutuhan semacam ini dapat dengan mudah dipenuhi dengan memanfaatkan Flatpak. Lalu terkait spesifikasi komputer, Elementary OS merekomendasikan komputer dengan spesifikasi minimal prosesor 64 bits, SSD, dan RAM berkapasitas 4 GB. Hanya saja menurut kami, Elementary OS ini baru dapat dinikmati dengan sempurna ketika dijalankan di atas komputer dengan SSD dan RAM 8 GB ke atas. Lalu terlepas dari berbagai fitur memukau yang ditawarkan oleh Elementary OS versi 6 ini, terdapat setidaknya 2 keluhan yang banyak disampaikan oleh para penggunanya. Yang pertama adalah tidak memungkinkan proses upgrade dari Elementary OS versi 5 ke versi 6. Artinya pengguna Elementary OS 5 mau tidak mau harus melakukan proses instalasi ulang agar bisa menggunakan Elementary OS versi 6 ini. Dan keluhan kedua adalah, kita tahu bahwa FlatHub merupakan repositori Flatpak terbesar dan utama bagi para pengguna Flatpak. Hanya saja, FlatHub ini tidak langsung disertakan secara default pada App Center. Pengguna mesti melakukan instalasi setidaknya satu aplikasi dari halaman web FlatHub agar FlatHub bisa terintegrasi dengan App Center. Harapannya untuk rilis selanjutnya, kedua keluhan ini bisa diakomodir oleh tim developer Elementary OS. Oke, lalu apakah kami merekomendasikan Elementary OS bagi pengguna Linux pemula? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Terutama bagi teman-teman yang sebelumnya pengguna macOS. Tetapi bagi teman-teman pengguna Linux yang suka melakukan kustomisasi desktop, Elementary OS bukanlah distro yang cocok bagi kalian. Karena memang tidak banyak kustomisasi yang ditawarkan oleh Pantheon Desktop yang diusung oleh Elementary OS ini. Oh ya guys, ngomong-ngomong, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum pernah menggunakan Linux sebelumnya, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Elementary OS ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian juga pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Elementary OS 6 Odin. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Elementary OS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, kalian bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback bagi kami. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman yang lain, agar makin banyak orang yang dapat menikmati manfaatnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.